lenyap, tiada lagi tangisan, hidup damai selamanya. Sungguh mulia hari itu kan tiba, hari itu kan tiba. Ku memandang wajahnya, Dia telah selamatkan aku oleh kuasa kasih-Nya. Dia menjamah tanganku dan tuntunku ke tempatnya. Sungguh mulia hari itu kan tiba. Sana tiada duka, tiada beban yang berat, tiada sakit dan cemas, kesusahan pun lenyap. Ku kan jalan bersama dengan Yesus selamanya. Sungguh mulia hari itu kan tiba, hari itu kan tiba. Ku memandang wajahnya, Dia telah selamatkan aku oleh kuasa kasih-Nya. Dia menjamah tanganku dan tuntunku ke tempatnya. Sungguh mulia hari itu kan tiba, sungguh mulia hari itu kan tiba, kan tiba. Salam sejahtera untuk kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada jam dan saat ini kami akan belajar lagi firman Tuhan. Berkatilah kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti akan pelajaran ini. Dan biar kiranya hikmat kebijaksanaan menjadi bagian kami. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran kita pada saat ini judulnya adalah mendapat energi saat bermain. Ayat tema, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 4 dan juga ayatnya yang kelima. Kita ikuti akan penjelasannya. Saya bermain dengan teman sekelas saya saat masih di perguruan tinggi. Sedikit berspekulasi bahwa sebuah klip video tertentu yang saya tunjukkan kepada mereka tentang Carreras, Domingo, dan juga Pavarotti dalam konser di Roma akan membantu menyampaikan maksud saya tentang pentingnya bermain dalam proses belajar yang berpusat pada siswa. Saya menunjukkan beberapa tanda yang digunakan para penyanyi yang merupakan bagian dari permainan kooperatif. Penonton menginginkan lagu diulangi lagi, dan para penyanyi tenor ingin mencoba sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Saya menjelaskan, pertama, mereka merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Sekarang lihat, mereka saling memberi isyarat. Kami seperti terkena arus listrik saat itu, seolah-olah kami berada di antara penonton di Caracalla, bersemangat dengan bergembira. Oleh karena apa? Dengan kegembiraan kolektif dalam kreativitas, spontanitas musik. Kemudian itu berakhir, dan saya sebagai guru kurang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah saya akan membuyarkan poin penting dari maksud saya dengan lebih banyak kata-kata? Namun untuk memahami betapa pentingnya bermain itu bagi pembelajaran anak-anak, murid-murid saya perlu melihat betapa pentingnya hal ini bagi perkembangan mereka sebagai pendidik di masa depan. Jadi saya membuat satu penjelasan terakhir. Seperti para tenor ini,
sebagian dari mengajar terbesar Anda terjadi saat Anda bermain, mencoba ide-ide baru yang menyenangkan. Saya juga sedang bereksperimen dengan kalian. Kami tertawa, lalu murid-murid saya berdiri untuk pergi. Apakah mereka menangkap maksudnya? Saya tidak tahu. Saya sendiri masih mencoba memahaminya. Tetapi saat ini, saya merasakan keajaiban mengajar bagi saya. Meskipun saya telah mencurahkan hati dan jiwa ke dalam kelas ini, saya berjalan keluar kelas dengan lebih banyak energi daripada saat saya masuk. Nah, itu adalah kegembiraan yang diberikan Tuhan yang datang di saat istimewa ketika saya melakukan yang terbaik dalam mengajar. Saya menikmati banyak aktivitas lain, tetapi saya memperoleh gelombang vitalitas yang unik ini hanya dari mengajar. Nah, Eric Liddell, pemenang medali emas pada Olimpiade tahun 1924 dan didramatisasi dalam sebuah film Chariots of Fire, menggambarkannya seperti ini. Saya percaya Tuhan menciptakan saya untuk suatu tujuan. Namun dia juga membuat saya menjadi pelari yang cepat, dan ketika saya berlari, saya merasakan kesenangannya. Anda hampir bisa melihat kesenangan Tuhan terpancar di wajah gembiranya. Dia menoleh ke belakang, rambut pirang tergerai di belakangnya saat dia terbang menyusuri lintasan. Sungguh ajaib Tuhan yang mengasihi kita dengan cara ini. Kesimpulannya, apakah yang Anda lakukan ketika Anda merasakan sentuhan Tuhan dengan sangat nyata dan merasa mendapatkan energi yang besar? Apakah talenta Anda? Mari kita tunduk kepala bersama dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena Tuhan memperhatikan kami, mengetahui akan kebutuhan-kebutuhan kami, sehingga kami boleh mendapatkan energi, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesehatan ketika kami bersuka cita, ketika kami menyenangi akan hidup ini dalam semua tugas dan aktivitas yang kami lakukan. Bapa di surga, hari yang baru ini kami datang lagi menyerahkan kehidupan kami. Biar kiranya kami diberkati untuk setiap usaha-usaha, pekerjaan, dan pencarian umat-umat Tuhan yang akan dilaksanakan di hari yang baru ini. Berkat-berkat surga akan menjadi bagian kami. Kami akan melakukan yang memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini dapat kami lewati dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.